Assalamualaikum Ibu Sylvi. Ya, bagaimana kabarnya Bu Sylvi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan membacakan observasi ya. Jadi sebelum nanti saya amati jalannya pembelajaran dan Ibu akan lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas ini. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan tentunya percakapan praobservasi ini dijadikan sebagai langkah awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan tentunya lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada pun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai berdasarkan rancangan pembelajaran ini? Tujuan pembelajaran yang akan kita mencapai pada pembelajaran ini yang pertama supaya di sini diharapkan anak-anak bisa menjelaskan apa itu hak dan apa itu kewajiban. Yang kedua, anak-anak mampu mengidentifikasi antara hak dan kewajiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, anak-anak bisa mampu mengaplikasikan dan menerapkan hak dan kewajiban dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi di sini ada 3 pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan kewajiban. Kemudian yang kedua, murid mampu mengidentifikasi dan kewajiban baik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, diharapkan mampu menerapkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ini Ibu, bagaimana area pengembangan yang tidak dicapai? Area pengembangan di sini saya akan mengenalkan 4 area pengembangan, yaitu yang pertama kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Untuk area ini saya akan melakukan penyesuaian lingkungan belajar sesuai dengan karakteristik murid, sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Yang kedua, komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Dan yang ketiga, strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Kalau ada ini, saya akan mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuan pengelompokan, kemudian menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semua anggota terlibat aktif. Yang keempat, membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Pada area ini, saya akan mengajak murid untuk mengingat aturan kesepakatan kelas yang telah disepakati berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Jadi luar biasa, ada 4 area Bu yang rencananya Ibu akan kembangkan. Yang pertama itu tentang kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kemudian yang kedua, komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang lebih kondusif. Kemudian ketiga, tentang strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Terus yang keempat, membuat atau mengingatkan aturan-aturan kesepakatan kelas yang ada di kelas ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini Bu, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya. Rancangan pembelajaran yang akan kita terapkan itu dari strategi
Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan peserta didik nantinya, dan tentunya pembagian kelompok ini berdasarkan asesmen awal yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk model pembelajaran, tentunya pembelajaran dilakukan dengan tatap muka dan saya menggunakan metode diskusi kelompok. Jadi strategi yang akan digunakan adalah strategi pembelajaran diferensiasi, kemudian adanya pembagian kelompok sesuai dengan model pembelajaran diskusi kelompok. Kemudian pertanyaan yang keempat, Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah proses pembelajaran ini dilaksanakan pada hari Jumat di ruang kelas 6. Baiklah Bu, jadi insya Allah akan saya datang ke kelas Ibu di hari Jumat yang akan datang. Saya akan melakukan supervisi kelas, kemudian saya akan melihat dan juga tentunya mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu ya. Jadi nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan kembali percakapan yang terakhir Ibu, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi juga oleh Ibu pengajar praktik. Jadi sebelum kita akhiri percakapan ini Ibu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu, saya mungkin mendapatkan gambaran strategi apa yang saya gunakan nanti, dan kemudian media apa yang saya gunakan nanti. Sesudah itu saya persiapkan dari sekarang. Saya mengucapkan banyak terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan pra-observasi ini. Demikianlah percakapan kita pada hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas Ibu dan juga percakapan pasca observasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Ini coba siapa lagi yang dapat giliran pimpin baca doa? Aku. Ya coba. Sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, Ibu cek dulu kehadirannya. Atau hadir semua? Hadir semua. Oh ya, alhamdulillah ternyata aku hadir semua. Dan saya harap supaya tetap dipertahankan. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaan kalian dari rumah sampai ke sini? Bagaimana? Apa yang kalian? Iya, senang. Senang semua? Iya. Saya harap ya, karena kalian kesini datang ke sekolah dengan perasaan senang, Ibu harap supaya kita tetap bersemangat di dalam menuntut ilmu. Nah sekarang Ibu mau tanya dulu, apa yang kalian lakukan
sebelum berangkat ke sekolah dari tadi pagi? Mandi. Sikat gigi. Iya, ada sikat gigi, apalagi membayar dan membersihkan tempat tidur ya. Ada yang makan tadi, sarapan juga. Ya. Pertanyaan itu tadi ada hubungannya dengan pelajaran kita kali ini, yaitu mengenai hak dan kewajiban. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini, ya, seperti kan Ibu melalui kegiatan ceramah tanya jawab, pengamatan, diskusi dan pembahasan, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian hak dan kewajiban. Yang kedua, mengidentifikasi hak dan kewajiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Dan yang ketiga, siswa mampu mengaplikasikan penerapan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum lanjut kita breaking dulu supaya tambah semangat dalam proses belajar nanti. Tepuk semangat. Kalian mungkin di kelas 4, mungkin kalian sudah pelajari tentang hak dan kewajiban. Sekarang Ibu mau mengingatkan kembali, siapa yang masih ingat itu hak dan kewajiban? Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Siapa yang masih ingat? Kewajiban yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan. Apa itu? Kewajiban. Ya, kewajiban adalah Yang harus sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, kalau hak, yang harus kita punya. iya, sesuatu yang harus kita dapat. Iya, pintar Raka. Jadi kalian sudah mengetahui apa itu hak dan apa itu kewajiban. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, kita akan melakukan suatu permainan mengenai hak dan kewajiban. Kemudian coba berdiri, saya bagi dua kelompok dulu. Kelompok A dan kelompok B. Semuanya berdiri dulu. Berdiri saja aja. Coba kita coba cari. Di sini satu, di sini satu. Kelompok A, kelompok B. Jadi ini bagian sini kelompok B. Kelompok yang ada sini. Warna kiri masuk A atau B? Ya. Ayo bagi dua kelompok. Jadi di sini kita akan belajar sambil bermain. Oke, kewajiban. Nanti kalian akan berlomba naik sarapan pagi. Kewajiban apa? Hak sarapan pagi. Mendapatkan sarapan sederhana. Kita ini. Ya, B. Mendapatkan baju baru. Yolo, jalan deh. Enggak jalan. Hampir sama. Menuntut ilmu. Kewajiban. Saya. Kewajiban. Siapa kewajiban tadi? Aku. Hah? Ya. Suka. Makasih, Ma. Nah, sekarang dari tiga yang Ibu tampilkan tadi, Ibu mau tanya yang mana hak di situ dan yang mana kewajiban. Siapa yang bisa?
Ya, coba rekap dengan kewajiban. Coba. Kemana kewajiban di situ tadi? Membersihkan tempat tidur. Iya, membersihkan tempat tidur. Kalau ada melaksanakan salat subuh. Orang Menyanyi lagu mah. iya, membantu orang tua. Kalau yang hak tadi di situ yang mana? Coba kakak dulu. Iya, pintar. Sarapan pagi, orang dulu. Membeli tas. Mega mendapatkan hadiah berupa tas. Iya, pintar. Apalagi? Mendapatkan uang jajan. Iya, pintar mendapatkan uang jajan. Ada yang lain? Aku. Coba orang Aku ada PDPR. membantu adik kerja PR. Kewajiban kita bahas. Kewajiban. Ya, kewajiban. Ya, sudah semua. Ya, saya rasa anak-anakku sudah tahu semua yang namanya hak dan mana yang namanya kewajiban. Hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan secara seimbang. Iya, melaksanakan hak baru, melaksanakan kewajiban baru hak. Iya, bisa menuntut hak. Nah, hak dan kewajiban ini sering kita temui di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, siapa yang bisa menyebutkan hak dan kewajiban kita di rumah? Kewajiban membantu orang tua. Ya, coba Raka, kalau di rumah kewajibannya apa? Membantu orang tua. Iya, membantu orang tua. Apalagi? Membersihkan tempat tidur. Kalau hak kita di rumah apa? Makan. Ya, makan makanan, apalagi? Minum. Nah, ya sama mendapatkan minuman, makanan dan minuman, apalagi? Mendapatkan jajan. Dan mendapatkan kasih sayang dan uang jajan pintar. Nah, kalau hak dan kewajiban kita di sekolah apa? Sekolah. Ya, Menghormati guru. ya, kewajiban kita menghormati guru. Atau kalau hak di sekolah apa? Hak di sekolah? Mendapatkan ilmu. Iya, mendapatkan ilmu, berhak mendapatkan ilmu dari guru. Apalagi? Mendapatkan perlindungan. Iya, mendapatkan perlindungan. Apalagi? Nah, siapa lagi? Kalau yang ya hak di sekolah. Mendapatkan kasih sayang dari guru. Iya, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan penghargaan. Iya, iya hak di sekolah. Iya, saya rasa aku sudah tersenyum. Nah, kalau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Silvi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Silvi? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah sehat ya, Bu ya. Jadi kita bertemu kembali, Bu, dalam kegiatan percakapan pasca observasi, dan kali ini kita ditemani oleh Ibu Sinada SPD sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Indramayu. Selanjutnya dalam kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan, Bu. Jadi terkait dengan jalannya proses pembelajaran, proses observasi yang telah Ibu lakukan di kelas, dengan tujuan tentunya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di kelas. Untuk pertanyaan pertama, Ibu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses observasi di kelas Ibu? Perasaan saya baik Bu, tapi pada awal pembelajaran mungkin masih merasa agak tegang dan gugup, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, kira-kira bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas. Baik Bu, area pengembangan yang ingin saya kembangkan di dalam kelas, saya ada 4 yang saya gunakan. Ada 4 area pengembangan yang saya akan lakukan. Yang pertama, kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan murid dengan melakukan penyesuaian terhadap
tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Yang kedua, komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Ketiga, strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan siswa di dalam kerja kelompok serta mengajak siswa untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompoknya. Keempat, membuat dan mengajak siswa untuk mengingat kembali kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama yang berkaitan dengan pengetahuan dan kelompoknya dan keterampilannya. Jadi ada 4 area Bu Iya, ya ada 4. yang Ibu terkembangkan. Yang pertama tentang Tentang kenyamanan lingkungan lingkungan belajar belajar. sesuai dengan minat Iya, kebutuhan siswa. Iya. Kemudian yang kedua, menjalin komunikasi yang yang positif. Iya. Kemudian ketiga, Ibu menggunakan strategi pengelompokan. Iya, supaya siswa lebih aktif. Kemudian keempat, tentu Ibu mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang telah mereka sepakati bersama. Pertanyaan yang selanjutnya Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi itu, apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau bagaimana? Ya, alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan dan hambatan yang saya temui. Jadi menurut Ibu sudah baik? Iya, sudah baik, tapi ada kendala-kendala hambatan sedikit iya. Menurut Ibu, apa kira-kira hambatan atau kendala yang Ibu dapatkan setelah proses pembelajaran? Kekurangan atau hambatan yang terjadi mungkin sering ditemui oleh guru-guru kelas, yaitu apabila anak-anak mulai merasa jenuh di dalam kelas, mungkin karena kurangnya kegiatan yang bisa mencairkan suasana untuk kejenuhan siswa, yaitu dengan kegiatan ice breaking kah, kurang begitu. Jadi menurut Ibu ada mulai kejenuhan ya, yang dirasakan oleh peserta didik karena kurang aktif. Nah, selanjutnya Bu, mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa murid Ibu itu kurang aktif? Mungkin dari segi pembagian kelompok yang kurang maksimal, mengingat jumlah siswa yang cukup banyak. Dan dilihat juga dari segi minatnya yang berbeda dan gaya belajarnya. Jadi itulah hambatan kendala yang Ibu temukan dalam kelas. Nah, selanjutnya Bu, bagaimana tentang rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan atau bagaimana dan apa yang Ibu tingkatkan dan rencanakan untuk pembelajaran selanjutnya di kelas Ibu? Mungkin saya akan melakukan perbaikan hal tersebut dengan melakukan satu pendekatan yang sesuai dengan minat siswa, yaitu dengan cara mengelompokkan sesuai dengan gaya belajar siswa, yaitu seperti ada gaya kinestetik, visual, dan auditori, sehingga mereka merasa nyaman untuk belajar. Dengan kenyamanan tersebut, mungkin saya akan melakukan suatu pertanyaan untuk melakukan suatu kegiatan di dalam kelas seperti harus apa yang mereka lakukan di dalam kelas. Jadi Ibu akan mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajarnya. Nah, selanjutnya Ibu, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Insya Allah saya akan lakukan sesegera mungkin pada pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran yang akan datang. Jadi sesegera mungkin ya. Sesegera mungkin ya. Baiklah Bu, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan yang terakhir, terlebih dahulu saya menyampaikan hasil analisis data observasi yang telah kita lakukan bersama di kelas ya. Jadi secara umum proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas kemarin itu sudah sangat bagus dan sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran organisasi yang sudah kita rancang sebelumnya. Kemudian keterampilan membuka dan menutup pembelajaran itu sudah teramati dan terlaksana dengan baik. Kemudian Ibu juga sudah menampilkan video-video pembelajaran dan membagikan bahan-bahan bacaan kepada peserta didik Ibu.
Namun ada beberapa hal yang mungkin ditingkatkan lagi Bu, terutama dalam kegiatan penutup, yaitu di kegiatan refleksinya kalau bisa nanti lebih dijabarkan lagi secara mendalam untuk meningkatkan rasa kepemilikan siswa terhadap pembelajaran yang telah berlangsung, yaitu di kegiatan refleksinya kalau bisa nanti lebih dijabarkan lagi secara mendalam untuk meningkatkan rasa kepemilikan siswa terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian yang terakhir Bu ya, bagaimana rencana aksi pengembangan diri yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Rencana aksi yang akan saya kembangkan yaitu aktivitas pengembangan saya lakukan yang pertama, melaksanakan pembelajaran menggunakan strategi dan metode yang memenuhi kebutuhan murid. Tujuan yang akan saya capai adalah terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai strategi dan metode yang memenuhi kebutuhan murid. Untuk ukuran keberhasilannya yaitu memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antar siswa serta memberikan umpan balik konstruktif murid dalam memperoleh pemahaman mendalam dengan pendukung RTP dan media serta strategi yang mendukung pembelajaran. Waktunya yaitu pembelajaran yang selanjutnya. Dan yang kedua, aktivitas pengembangan yang saya lakukan, melakukan kegiatan belajar mengajar yang lebih efektif. Tujuan yang ingin saya capai untuk terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang lebih kondusif dan efektif. Untuk ukuran keberhasilan, kegiatan belajar mengajar akan menjadi menyenangkan dan pendukung media, alat peraga dan ice breaking yang lebih bervariasi dengan waktu jam pelajaran di sekolah. Jadi luar biasa sekali rencana pengembangan diri Ibu. Jadi ada dua aspek yang akan direncanakan. Yang pertama tentang pembelajaran yang dengan menggunakan strategi dan metode untuk memenuhi kebutuhan murid. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan yang lebih efektif agar pembelajaran bisa berlangsung dengan kondusif ya Bu ya. Iya. Ini sangat luar biasa rencana aksi dari Ibu, dan mudah-mudahan apa yang direncanakan ini segera direalisasikan di kelas Ibu ke depan. Baiklah Bu, terima kasih atas waktu dan jawaban-jawabannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.